Jadi orang yang masuk neraka adalah orang memberontak kepada Tuhan Yesus. Orang yang tidak taat pada firman Tuhan. Orang yang menantang Tuhan, Bapak Ibu. Lucifer, dia menantang Tuhan. Aku hendak menyamai nama Tuhan. Sampai 5 kali dia menantang Tuhan. Aku hendak. Tuhan buang, Bapak Ibu. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Kristus. Kita mengucap syukur kepada Tuhan atas segala berkat, pertolongan, damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita. Hari ini saya akan membahas satu tema bagi orang yang tidak percaya pada Tuhan Yesus. Tema yang sangat menakutkan, yaitu tentang neraka. Saudara, bagaimana fakta-fakta kitab menjelaskan tentang neraka, dan bagaimana juga Tuhan Yesus menjelaskan tentang neraka. Neraka itu final, neraka itu ada. Jangan kita berkata neraka tidak ada, saudara. Kita katakan itu cerita omong kosong. Bukan, saudara. Neraka itu pasti ada. Dan hari ini kita akan membahas, saudara, dengan 2 pokok bahasan. Pertama, apa itu neraka? Dan yang kedua, siapakah yang ada di dalam neraka, saudara? Dan saya percaya kita semua, saudara-saudara, tidak mau masuk neraka. Pasti semua akan masuk surga. Sejahat apapun orang, saya tanya, saudara, saya tanya, kalau Bapak Ibu mengakhiri hidupmu, kemana tujuan hidupmu? Dan mereka berkata, kalau boleh Pak Pendeta, saya masuk surga, saya tidak masuk neraka. Semua orang tahu bahwa neraka itu adalah tempat penderitaan, tempat penyiksaan, saudara. Tetapi surga adalah tempat yang bahagia, tempat hidup yang kekal. Tetapi mengapa ada orang, saudaraku, masuk neraka? Oleh karena itu mari kita melihat, saudaraku, apa yang Tuhan Yesus katakan, saudaraku, tentang neraka. Apa yang Alkitab catat tentang neraka. Mari kita baca Lukas pasal 12 ayat 1 sampai 5. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun, sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang. Dan apa yang kamu bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Saudara, Yesus berkata, takutilah orang yang dapat, saudaraku, melemparkan kau ke dalam neraka. Takutilah Tuhan, saudara, bukan manusia yang kau takuti. Hormatilah Tuhan, saudara-saudara. Mari kita melihat, saudaraku, kata neraka dari bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Dari bahasa Ibrani, saudara, kata neraka itu diterjemahkan, saudaraku, Sheol. Sheol itu, saudara, artinya, saudara, yaitu bisa diberi satu ungkapan kata, ya, artinya itu lekukan tangan. Atau, saudara, jalan yang sempit. Kalau kita lihat nanti Yesaya 40:12 dikatakan, saudara, kita ditakar dalam lekukan tangan. Saudara, dalam bilangan pasal 22 ayat 24 dikatakan malaikat itu berjalan dalam jalan yang sempit. Atau juga bisa diterjemahkan Sa'al, yang itu artinya, saudara, kedalaman laut. Jadi seperti, saudara, kedalaman laut. Itu makanya nanti kita lihat dalam kitab Wahyu, saudara, Wahyu 20, bahwa neraka itu digambarkan seperti lautan api, saudara. Begitu dalam, tidak terduga dalamnya, saudara. Itu pengertian pertama dari kata Sheol. Ya, atau juga, saudaraku, tempat terpisahnya antara orang jahat dan orang benar. Ya, itulah pengalaman, saudaraku, di mana orang-orang akan mengalami tentang kekekalannya. Seperti yang digambarkan, saudaraku, dalam Lukas pasal 16 itu tentang orang kaya dan Lazarus. Mereka punya pengalaman, saudaraku, tentang kekekalannya. Lazarus ada di tempat, saudaraku, yang begitu bahagia di pangkuan Abraham. Sedangkan orang kaya itu, saudaraku, ada di tempat penyiksaan, tempat penderitaan. Itu bukan berarti, saudara, kalau orang kaya masuk neraka, orang miskin masuk surga. Bukan, saudara. Itu menggambarkan, saudara, orang kaya yang tidak percaya pada Tuhan Yesus Kristus pasti masuk neraka.
Oleh karena itu Bapak Ibu, apapun gelar Bapak Ibu, apapun jabatannya, saudara, apapun pangkat Bapak Ibu, apapun status Bapak Ibu, apapun agama Bapak Ibu, bagaimanapun kayanya Bapak Ibu, seberapa banyak pun harta Bapak Ibu, tanpa Yesus pasti masuk neraka, saudara-saudara. Karena hanya Yesus yang bisa mengalahkan jurang maut itu. Tidak ada seorang pun, saudaraku, yang sanggup mengalahkan jurang maut. Oleh karena itu, saudara, hanya orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus yang memiliki sorga yang mulia, yang masuk dalam hidup kekal. Tetapi orang yang tidak percaya pada Tuhan Yesus, meskipun kaya di dunia ini, saudaraku, tetapi kalau dia tidak percaya, dia pasti masuk neraka. Tapi meskipun saudara miskin, saudara tidak punya harta, mungkin saudara tidak punya mobil, saudara tidak punya saudaraku jabatan, tetapi kalau saudara percaya pada Tuhan Yesus Kristus dan setia sampai akhir hidupmu, saudara, maka kau akan ada di pangkuan Abraham. Itu saudara pengertian pertama tentang Sheol, ya saudara, tentang neraka dari bahasa Ibrani. Sekarang kita melihat dari bahasa Yunani, ada dua kata, saudara. Pertama namanya Hades. Hades diterjemahkan dunia di bawah atau dunia orang mati. Saudara, makanya Daud pernah berkata begini, Tuhan, sembuhkan aku. Sebab kalau aku sakit, Tuhan, dan kalau aku mati, bagaimana Tuhan aku bisa memuji Engkau di dunia orang mati? Jadi saudara-saudaraku, hanya orang-orang mati yang tidak memuji Tuhan Yesus. Jadi kalau saudara tidak mau lagi beribadah, tidak lagi memuji Tuhan, saudara, berarti saudara sedang masuk dalam dunia orang mati. Tetapi orang yang bernapaslah yang memuji Tuhan. Maka Daud, saudaraku, mengakhiri kitab Mazmur dikatakan, biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Jadi kalau kita masih bernapas, saudara, mari memuji Tuhan, bukan memuji diri sendiri, saudara. Itu pertama pengertian Hades, ya. Yang kedua dari bahasa Yunani selain Hades, saudara, namanya Gehenna, Gehenna. Itu berarti, saudara, tempat penghukuman bagi orang-orang berdosa, saudara. Di sanalah akan dilemparkan, saudaraku, orang-orang yang berdosa itu. Kalau tadi kita lihat apa Yesus katakan, saudara, ya, takutilah dia yang telah membunuh, mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata padamu, takutilah dia. Saudara-saudara, dengar baik-baik, Yesus berkata, takutilah dia. Takutlah sama Tuhan, karena dia berkuasa melemparkan orang ke dalam neraka. Terjemahan lain kan, dicampakkan ke dalam neraka. Mari kita melihat dulu, saudara-saudara, apa kata penulis Alkitab tentang neraka. Kalau kita melihat dari Lukas pasal 16, saudara, neraka itu digambarkan tempat penderitaan, tempat sengsara, tempat alam maut, saudara. Kita lihat dari Lukas 16, bagaimana saudara-saudara orang kaya itu dikatakan dia ada di alam sengsara maut. Saya baca kepada kita Lukas pasal 16, dikatakan begini, kemudian matilah orang miskin itu, ayat 22, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Saudara-saudara, di mana tadi orang kaya itu? Orang kaya memang sibuk, saudaraku, soal kekayaannya. Dikatakan dia berpesta pora. Hampir tiap hari dia berpesta pora. Bukankah sekarang kita, saudaraku, sedang masuk dalam dunia postmodernisme, di mana manusia hanya berpesta pora, kawin mengawinkan, saudaraku, makan minum, dia lupa tentang perintah Tuhan. Dia tidak peduli dengan Tuhan. Dia sibuk dengan urusannya sendiri. Dia hanya berpesta pora. Saudara baca di Alkitab ini tadi, orang kaya itu, saudara, sibuk dengan pesta poranya. Bapak Ibu, dikatakan tadi ayat 19, ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis yang bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya.
Saudara lihat tadi, setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Bukan berarti kita tidak boleh kaya, saudara-saudara. Bukan berarti kita tidak boleh bersukaria. Tetapi mengenai mindset ini, mengenai saudara cara berpikir yang terjebak dalam hedonisme. Dia selalu, saudaraku, hanya rindu untuk memuaskan hidupnya, saudara, dengan segala kekayaannya, dengan segala kemewahannya, saudara. Tidak salah baju baru, tidak salah mobil baru, saudara. Yang salah kalau mindset kita selalu berpatokan yang penting puas. Tanpa itu, saudaraku, benar atau salah, saudara, mungkin saudaraku itu dilakukan kepuasannya dengan hal-hal yang tidak benar. Dia tidak peduli itu. Contoh, saudara, ada orang menikah, dia bilang sama pendeta, apa urusan Pak Pendeta, mengapa sibuk dengan kami? Soal perselingkuhan itu bukan urusan Pak Pendeta, yang penting kami sama-sama puas. Lihat Bapak Ibu, manusia terjebak dengan kepuasan demi kepuasan, Bapak Ibu. Oleh karena itu, saudara, Yesus pernah berkata begini, alangkah sulitnya orang kaya masuk neraka, masuk surga, Bapak Ibu. Lebih baik, katanya saudara, ya, unta yang masuk dari lubang jarum. Memang ketika kita kaya, saudara, ya harta banyak, ya terkadang lupa sama Tuhan. Ketika masih menderita, miskin, saudara, waduh, dia panggil Tuhan. Dengar baik-baik, teriakan kita paling kuat, saudara, ketika kita dalam tekanan, dalam masalah, maka teriakan kita kepada Tuhan itu paling kuat. Oleh karena itu, saudara-saudara yang kasih Kristus, kalau saudara kaya pun jangan lupa Tuhan. Tapi saudara, pedulilah, carelah dengan orang-orang miskin. Yesus pernah berkata, saudara, karena kau tidak, mereka bertanya, Tuhan kapan kami melihat Tuhan saat di penjara? Tuhan kapan kami lihat Tuhan kau saat telanjang? Oh, Yesus katakan, ketika kau tidak memperhatikan orang-orang miskin ini, ketika kau tidak memperhatikan orang-orang yang hina ini, saudara, maka disitulah kau tidak memperhatikan aku. Oleh karena itu, kalau saudara punya kekayaan, punya harta, kata Yesus, saudara, buatlah itu, saudaraku, tabunglah itu, kumpulkanlah hartamu di sorga, sebab di sorga ngengak dan karat tidak bisa merusakkannya, tidak bisa, saudaraku, pencuri mencurinya. Bapak Ibu, itu yang kita lihat tadi, saudara, dalam Lukas pasal 16 itu, bahwa kata Gehenna atau Hades itu tempat penyiksaan, saudara, tempat penderitaan. Sampai dikatakan, saudaraku, ayat 28, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Inilah tugas kita, saudara. Lihat ini, orang kaya ini masih mengatur, saudaraku, Abraham. Bapak Abraham suruh Lazarus supaya pergi ke rumahku, ke kampung halamanku. Masih ada 5 saudaraku, mungkin juga saudaranya orang kaya, supaya diperingatkan orang kaya itu tidak masuk dalam tempat penderitaan ini, tetapi ada di sorga yang mulia. Oleh karena itu, kita sebagai orang percaya pada Tuhan Kristus, mari beritakan Injil, Bapak Ibu. Saya bilang sama anak saya, sama istri saya, kita harus mengadakan percepatan untuk memberitakan firman Tuhan, memberitakan berita pertobatan, supaya orang datang pada Tuhan Kristus Tuhan. Saya membuat video ini supaya orang mendengarkan, hanya di dalam Yesus ada hidup kekal. Tanpa Yesus engkau pasti masuk neraka. Bagikan ini, sampaikan, saudaraku, kepada banyak orang. Bukankah perintah Tuhan? Pergilah, jadikanlah semua bangsa jadi muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan apa telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Inilah berita yang tidak bisa dibinasakan, Bapak Ibu. Berita keselamatan, berita tentang Yesus yang sudah mati dan bangkit, supaya orang tidak masuk neraka, tapi masuk surga. Lihat orang kaya ini pun masih mau, saudaraku, memikirkan saudara-saudaranya. Tapi saudaraku, terlambat. Sejak dia di neraka, baru dia, saudaraku, menginjil. Waktu dia hidup tidak pernah memberitakan Injil, tidak pernah memperhatikan orang-orang miskin, tapi sibuk dengan kekayaannya, dengan urusannya sendiri. Bapak Ibu, bagaimana juga, saudaraku, Markus mencatat, saudara, apa itu neraka? Bagaimana keadaan neraka itu? Kalau kita lihat Markus pasal 9, saudara, di sana dikatakan, katanya ada ulat bangkai, saudaraku. Ada api yang tidak padam-padam, saudara. Di Markus pasal 9 ayat 44 sampai 46. Demikian firman Tuhan, saudara. Saya akan baca kepada kita bahwa di neraka itu ada ulat bangkai. Perhatikan, Bapak Ibu.
Ayat 43, dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesatkan kau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan kau, cungkillah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan apinya tidak padam. Saudara-saudara, 3 kali Yesus, saudaraku, menyampaikan, lebih baiklah tanganmu satu, lebih baiklah kakimu satu, lebih baiklah matamu satu, daripada kau punya kaki yang utuh, kau punya mata yang utuh, kau punya tangan yang utuh, tapi itu menyesatkan engkau dan engkau masuk neraka. Di neraka itu ada, kata saudara, ulat bangkai, ada api yang tidak terpadamkan. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, hati-hati menggunakan tanganmu. Jangan lagi tanganmu mencuri, Bapak Ibu. Ya, jangan lagi curi uang negara itu, jangan lagi curi, saudara, uang gereja, jangan lagi mencuri, Bapak Ibu. Ya, mengambil yang bukan milikmu. Ya, saudaraku, kakimu jangan lagi, saudara, menyesatkan. Jangan kaki ini katanya cepat-cepat untuk menumpahkan darah orang, saudara. Tetapi kaki ini cepat-cepatlah pergi memberitakan Injil, saudara. Jangan lagi matamu melihat hal-hal yang tidak benar, saudara. Saya katakan kepada seorang pejabat, Bapak Ibu, tahu, saya katakan, setiap laki-laki kelemahannya dalam mata. Mungkin engkau hebat, punya jabatan, tapi dengar, belum tentu kau mampu mengalahkan matamu. Daud, dia seorang, saudaraku, raja. Dia bisa kalahkan semua musuh-musuhnya. Goliat yang begitu besar dia kalahkan. Orang-orang Filistin sudah dia kalahkan. Dia seorang pahlawan yang hebat, luar biasa. Tetapi, saudaraku, matanya tidak bisa ditaklukkan. Itu maka dia berdoa, Tuhan, lalukanlah mataku melihat hal-hal yang tidak hampa. Oleh karena itu, mari kita, saudaraku, berhati-hati dengan mata kita ini. Hati-hati gunakan matamu, kata anak-anak sekolah minggu, karena Bapa di surga melihat. Hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat. Saudara, hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga melihat. Oleh karena itu, saudara, waspadalah terhadap kaki, mata, dan tangan kita. Lebih baik, kata saudara, dipanggal itu, ya, daripada membuat kau itu masuk neraka. Dan neraka itu ada api yang tak terpadamkan. Ya, bukan berarti penggallah kakiku pakai mal. Tidak itu artinya. Kalau itu menyesatkan kau, itu lebih baik, katanya saudara. Oleh karena itu, jangan sampai matamu, kaki menyesatkan, saudara, hidupmu. Bapak Ibu yang dikasih Kristus, itu digambarkan oleh Markus. Bagaimana, saudaraku, Yohanes menggambarkan, dikatakan, saudaraku, itu maut selama-lamanya. Ya, saudara, lihat penulis-penulis Alkitab kita menuliskan, saudaraku, semua tentang neraka ini. Bagaimana, saudaraku, Yohanes menggambarkan juga tentang neraka dalam kitab Wahyu. Saya baca, saudara, Wahyu pasal 20. Luar biasa, ya. Wahyu pasal 20 dikatakan oleh Yohanes, karena juga penulis kitab Wahyu adalah Yohanes. Dikatakan begini. Ayat, saudaraku, ayat 12. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada dalamnya. Dan mereka akan dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan
ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Saudara, tadi Seul saya katakan itu bagaikan gambar kedalaman laut. Dan Yohanes, saudaraku, menggambarkan neraka itu bagaikan lautan api. Bapak Ibu, pernah kau lihat kapal, ya saudaraku, tenggelam, tidak bisa ditemukan Bapak Ibu. Pesawat yang jatuh ke dalam laut itu tidak bisa ditemukan. Saudara, itu isinya baru air. Tapi Yohanes mencatat isi laut itu api. Saudara-saudara, jangan saudaraku kita lagi hidup bermain-main, berfoya-foya. Kita tidak tahu kapan hidup kita ini. Hidup ini bagaikan uap. Hidup ini saudaraku bagaikan bunga di ladang. Sebentar. Oleh karena itu, waktu kau hidup, kata Paulus, pergunakan waktu yang ada ini. Layani Tuhan. Itu gambaran-gambaran neraka yang digambarkan saudaraku para penulis-penulis Alkitab. Bahkan saya juga menggambarkan saudaraku, mereka itu katanya saudara ada di tempat para bangkai-bangkai. Waduh, saudara, sangat mengerikan. Di sana ada api, ada ulah bangkai, ada belerang. Bapak Ibu, saudara coba bayangkan kalau saudara kita mau berangkat ke sana, saudara, menuju ke sana, apa kita masih saudaraku bermain-main? Saudara-saudara lihat, saudara kita sudah menuju lautan api. Apakah kita tidak tahan, Bapak Ibu? Itu makanya di Amsal pasal 24, Bapak Ibu, dikatakan di sana oleh penulis Amsal pasal 24 ayat 11. Bapak Ibu, hati-hati dengan peringatan ini. Apa yang dikatakan oleh penulis Amsal. Masa saudaramu sudah terhuyung-huyung dibawa ke dalam tempat pemancungan, kau masih bilang aku tidak tahu itu? Saudara, mari kita lihat Amsal 24 ayat 11. Bebaskan mereka yang diangkut untuk dibunuh. Selamatkan orang yang terhuyung-huyung menuju tempat pemancingan. Kalau engkau berkata, sungguh kami tidak tahu hal itu. Apakah dia menguji hati tidak tahu yang sebenarnya? Apakah dia yang menjaga jiwamu tidak mengetahuinya dan membalas manusia menurut perbuatannya? Orang sudah menuju api neraka, sudah terhuyung-huyung ke tempat pemancingan. Masa kita nggak mau bebaskan, Bapak Ibu? Masa kita tidak tahan supaya tidak pergi ke sana, saudara? Inilah tugas hamba Tuhan. Inilah tugas kita orang-orang percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Jangan kita bilang aku tidak tahu itu Pak Pendeta, aku tidak tahu itu Tuhan. Masa kau bilang kau nggak tahu orang sudah menuju api neraka? Oleh karena itu mari kita pergi untuk beritakan Injil. Gunakan harta, talenta, kemampuan kita semua supaya Injil diberitakan. Saya terkesan dengan seorang Pak Polisi, dia bilangnya begini, saya ini Pak Pendeta Brimob, saya harus membawa perlengkapan senjata Allah. Saudara, saya kemana-mana membawa senjata. Bapak Ibu, dia punya senjata lengkap, saudara. Dan dia bilang saya punya sepatu. Oleh karena itu, kita sebagai orang percaya pada Yesus Kristus, mari kita gunakan senjata Allah. Sepatu yang tahu berkasutkan kerelaan memberitakan Injil. Jadi saudara, dikatakan senjata kita yang paling kuat ketika kita punya hati untuk memberitakan Injil, memberitakan kabar baik. Bukankah kita bisa berkata sungguh alangkah indahnya orang-orang yang membawa kabar baik itu, saudara. Sampai dikatakan telapak tangannya, telapak kakinya pun sudah begitu indah. Jadi saudara, telapak kaki kita pun begitu indah ketika kita memberitakan Injil, supaya orang tidak masuk neraka. Nah saudara, pertanyaan kedua tadi, siapakah orang yang ada di neraka? Mari kita melihat di Lukas pasal 12. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Ayat sebelumnya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang-orang Farisi. Jadi saudara-saudara, orang yang masuk neraka pertama adalah orang-orang munafik. Perhatikan apa Yesus katakan kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Celakalah kau, celakalah kau, sampai dikatakan ular beludak kau, karena kau munafik. Kau berbaju seperti saudaraku berkasutkan ya, berbaju menyelubungi dirinya seperti hal-hal yang saleh, hal yang rohani, saudara, tetapi sebenarnya hatinya penuh dengan kedursilaan, penuh dengan kejahatan. Sepertinya dia orang saleh,
tapi dia adalah orang yang jahat. Itu orang munafik, tidak sesuai saudaraku hatinya dengan perbuatannya. Dia tidak punya integritas, dia tidak punya kejujuran dan ketulusan. Mari kita lihat bagaimana Tuhan mencelah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Saya baca kepada saudara Matius pasal 23, saudara. Dikatakan Yesus begini, ya, ayat 19. Hai kamu orang-orang buta, apakah lebih penting persembahan atau mezbah yang menguduskan persembahanmu itu? Karena itu barang siapa bersumpah demi mezbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya, dan barang siapa bersumpah demi bait suci, bersumpah juga demi dia yang diam di situ, dan barang siapa bersumpah demi sorga, bersumpah demi tata Allah dan juga demi dia yang bersemayam di atasnya. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persebulan dari selasi ada manis dan jintan kamu bayar, tapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Saudara, kamu saudara lihat Matius pasal 23 ini semua perkataan celaka, celaka, celaka kepada orang-orang munafik. Siapa itu Bapak Ibu? Dia sudah tahu kebenaran, dia sudah tahu firman Tuhan, tapi dia tidak kerjakan. Firman Tuhan berkata, kau sudah tahu untuk berbuat baik, tapi kau tidak lakukan. Itu dosa Bapak Ibu. Kau sudah tahu firman, kau pengajar firman, kau ahli Taurat, kau orang Farisi, tetapi kau tidak lakukan itu. Munafik. Saudara, contoh ya, sudah tahu bahwa berkat persepuluhan itu luar biasa. Tuhan ajar kita untuk memberi persepuluhan, tapi kita pura-pura nggak tahu. Kita membuat alasan-alasan, saudara. Oh, itu munafik Bapak. Kita sudah tahu untuk menolong orang-orang miskin, tapi kita pura-pura nggak tahu, saudara. Lihat pada waktu saudara ada orang muda yang dirampok itu, yang turun saudaraku ke kota Jericho itu. Ketika dirampok di tengah jalan, Lewi lewat, saudara, hanya dilihat, dibiari Bapak. Ya. Para imam lewat, dilihat, tapi dibiari. Tetapi orang Samaria itu, ketika dia lewat, dilihat, bukan hanya dilihat, ditolong Bapak. Diobati, berkorban lagi untuk orang-orang yang miskin itu, orang-orang yang dirampok itu Bapak. Orang-orang munafik Tuhan sangat tidak suka, saudara. Bapak Ibu, saya membaca, ya, mengapa saya katakan tadi orang munafik itu masuk neraka. Saya baca satu kutipan gini, kemunafikan berarti memperlihatkan sikap dan tindakan tidak sesuai dengan perbuatannya. Misalnya bertindak sebagai orang percaya yang saleh dan setia, padahal dia sedang menaruh tersembunyi kedursilaan, ketamakan, nafsu, ketidakadilan. Orang munafik adalah seorang penipu dalam hal kebenaran yang dapat dilihat. Kemunafikan menyangkut saudara hidup dalam dusta, maka itu membuat seorang menjadi, saudaraku, pendusta. Dia menjadi rekan kerja dan sekutu iblis, bapa segala dusta. Yohanes 8 ayat 44, Matius 23 ayat 13. Bagaimana saudaraku Matius 23 ayat 13 mencatat begini, celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk ke dalam, dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Saudara-saudara, celakalah, karena orang-orang munafik itu adalah orang-orang pendusta, dan bapa segala dusta adalah iblis. Neraka bukan diciptakan untuk manusia, neraka diciptakan, saudaraku, untuk iblis. Tapi kenapa ada orang masuk neraka? Karena manusia mengikuti keinginan daripada iblis. Pendusta, munafik. Saudara, mari kita belajar jujur di hadapan Tuhan. Itu makanya selalu berkata, Tuhan selidiki aku, lihatlah hatiku. Selidiki aku Tuhan, lihat. Setiap pagi kita harus mengoreksi diri kita. Tuhan, perbaiki aku. Inilah hidupku Tuhan. Saudara, bagaimana cara memperbaiki? Baca Alkitab, belajar firman Tuhan. Saudara, yang kedua, siapakah yang masuk neraka? Dan lihat nanti orang-orang munafik itu, saudara, akan dibukakan semua. Itu makanya jangan munafik di hadapan Tuhan.
Lihat tadi nasihat daripada Tuhan Yesus. Waspadalah terhadap ragi orang Farisi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Kemunafikan ahli-ahli Taurat, kemunafikan orang yang sudah tahu banyak firman Tuhan, sudah belajar banyak firman Tuhan, tapi tidak melakukan. Bapak Ibu, mari semua orang kita yang sudah mendengar ini lakukan kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, siapakah orang yang masuk neraka? Mari kita lihat di kitab Yesaya pasal 66, kitab terakhir daripada kitab Yesaya. Dikatakan di sana, saudara, siapakah yang akan masuk neraka? Maka dikatakan begini, ayat Yesaya 66 ayat 24. Mereka akan keluar dan akan memandangi bangkai orang-orang yang telah memberontak kepadaku. Disitulah ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Maka semuanya akan menjadi kengerian bagi segala yang hidup. Saudara, siapa yang masuk neraka? Dikatakan tadi, mereka akan keluar dan akan memandangi bangkai orang-orang yang telah memberontak kepadaku. Jadi orang yang masuk neraka adalah orang memberontak kepada Tuhan Yesus. Orang yang tidak taat pada firman Tuhan. Orang yang menantang Tuhan, Bapak Ibu. Lucifer, dia menantang Tuhan. Aku hendak menyamai nama Tuhan. Sampai 5 kali dia menantang Tuhan. Aku hendak. Tuhan buang, Bapak Ibu. Setiap orang yang memberontak pada Tuhan, Tuhan buang. Siapa orang yang berontak? Orang sombong. Sampai di kitab Mazmur katakan, saudaraku, siapa rupanya Tuhan itu? Dan kita mulai dikatakan begini, sampai Tuhan bilang, kurang ajar bicaramu itu. Apa mereka bilang, saudara? Untuk apa kita ibadah rupanya? Enggak ibadah pun kita, kayanya kita. Enggak ibadah kita, sia-sianya kita. Enggak ibadah kita, diberkatinya kita. Banyak uang kita. Ngapain perlu ibadah? Orang sana ibadah miskin-miskin. Lihatlah pendeta itu miskin-miskin. Kita ini enggak perlu ibadah, kaya-kaya. Makanya enggak perlu jujur-jujur, kata saudara. Sikit-sikit nipu-nipu aja lah. Kata Tuhan, pemberontak kau, kurang ajar bicaramu itu. Kau bilang nggak perlu ibadah. Kata ibadah itu, saudara, pruskenel, ikabot. Itu, saudara, kabot ya. Kita datang merendahkan hati kaki Tuhan. Kita menyembah Tuhan. Kalau kau bilang nggak perlu lagi ibadah, berarti kau tidak perlu lagi menyembah Tuhan. Kau menyembah dirimu sendiri, bahkan kau menyembah di luar Tuhan. Mungkin kau menyembah hartamu, menyembah dewa. Tuhan buang kau. Jangan memberontak pada Tuhan. Bangsa Israel, bangsa pilihannya sendiri. Umatnya sendiri, Bapak. Saya bilang, anakku Israel, ketika memberontak pada Tuhan, Tuhan buang dalam pembuangan 70 tahun di Babilonia, saudara. Mereka menjadi budak di sana. Mereka sudah mengalami penderitaan yang sangat mengerikan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, jangan berontak pada Tuhan. Taatlah sama Tuhan, Bapak Ibu. Taat sama Tuhan. Taati firman Tuhan. Jangan lawan Tuhan. Saudara, itu yang saya sampaikan kepada kita. Dan saya beri penutup bagi kita hari ini. Mari, saudaraku, percayalah pada Tuhan Yesus. Datanglah pada Tuhan. Katakan, Tuhan, ini hidupku. Aku berdoa untukmu, biar Roh Kudus mengisapkanmu, supaya kau sadar bahwa hidup ini sementara. Dan terima Tuhan Yesus, kau pasti masuk hidup kekal. Jurang maut sudah dikalahkan Tuhan Yesus. Dan hanya Yesus yang sanggup mengalahkan jurang maut itu. Hanya Yesus yang sanggup memindahkan orang, saudaraku, dari maut, saudara, ke hidup yang kekal. Dan hanya Yesus yang sanggup melemparkan orang ke dalam neraka. Tidak ada yang lain, Bapak Ibu. Mungkin, saudaraku, hakim di dunia ini hanya bisa melemparkan kau ke penjara. Tapi Yesus tidak hanya ke penjara, ke neraka. Oleh karena meskipun kau hakim, meskipun kau pejabat, apapun jabatanmu, saudara, datanglah pada Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, saudara, hiduplah jujur. Hiduplah berintegritas. Jangan munafik, Bapak Ibu. Orang-orang yang munafik, ya, Tuhan akan buang. Kau sudah tahu banyak firman, tapi tidak kerjakan. Mari, Bapak Ibu, kita taat pada firman Tuhan. Jangan berontak pada Tuhan. Itu yang bisa disampaikan hari ini pada kita. Saya percaya, saudaraku, ya, kita semua yang percaya Tuhan Yesus pasti akan masuk surga, tidak masuk neraka. Beritakanlah Injil, saudara. Selamatkan jiwa-jiwa untuk datang pada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin.